Oke teman-teman semua, selamat pagi dan apa kabar? Hari ini hari Senin 21 Juli 2025 teman-teman. Ya, jadi saya baru dapat satu informasi dari dari IG ya. Sebenarnya ini berkat wasilah dari aktris kondang Sari Nila ya, yang lagi main di sinetron di RCTI, salah satu sinetron di RCTI ya. Dari IG kenapa kita harus peduli, wasilahnya dari Kakanda Sari Nila ini ya, tentang wacana revisi KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kenapa kita harus aware dengan ini gitu loh? Karena ini mengancam, nomor satu, basic human rights bakal hilang. Yang kedua, ini bakal mengancam privasi. Jadi data pribadi kita tuh bakal gak aman lah intinya gitu. Dan yang kedua, kita bisa disadap oleh polisi kapan aja. Bahkan ruang gerak ekspresi kita itu bakal dibatasin ya. Itu kan boleh kita bilang basic freedom and human rights bakal terancam ya. Ya salah sendiri kenapa pilih presiden yang pelanggar HAM. Kenapa malah mendudukkan partai yang dipimpin oleh pelanggar HAM mengetuai komisi hukum, komisi 3 itu komisi hukum DPR RI ya. Ya, untuk memimpin komisi yang boleh kita bilang krusial juga gitu. Komisi yang paling krusial di DPR itu adalah komisi 1, komisi 2, komisi 3 ya. Komisi 9 untuk kesehatan, komisi 10 pendidikan, kebudayaan, olahraga, pemuda, sains, teknologi, komisi 11 keuangan. Tuh. Komisi 13 reformasi, regulasi, institusi dan seterusnya. Ini kan gimana ya? Bagaimana kita punya presiden pelanggar HAM, punya partai yang dipimpin pelanggar HAM, duduk pula memimpin komisi hukum di DPR. Gitu. Ya ini makanya saya bilang bukan sekedar rezim omon-omon gitu lah, tapi rezim lawak-lawak gitu. Nah di satu sisi kan netizen udah berspekulasi hanu ini kan. Saya jadi teringat bagaimana kisah pemecatan Mendikti Saintek pertama Kabinet Merah Putih, Pak Satrio Projonegoro ya. Beliau kan orang pertama yang menjabat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo. Dan beliau dipecat berdasarkan penuturan beliau di salah satu podcast ya, mengatakan didatangi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Wijaya di rumah dinasnya di Widya Chandra situ tuh. Dia di dekat Kuningan, di Kuningan. Di dekat Kuningan lah intinya itu, Widya Chandra sana. Saya pernah numpang lewat main-main di sana. Nah, di Widya Chandra itu didatangi, ditelepon, didatangi oleh si Teddy. Kata Pak Satrio, katanya Pak Satrio ini atau Prof Satrio ini
membiarkan para mahasiswa itu berdemo mengkritik Presiden Prabowo katanya. Sementara si Teddy bilang Bapak itu, maksudnya Presiden Prabowo ya, Pak Presiden Prabowo itu orangnya nggak suka di demo gitu. Tapi kok dibiarin aja di demo oleh para mahasiswa gitu. Dah akhirnya memang betul sih, sempat ada demo mahasiswa yang ya memprotes lah beberapa policies dari Presiden Prabowo, ya kan? Tapi itu berujung kepada pemecatan Pak Satrio sebagai Mendikti, Menteri Pendidikan Tinggi. Gitu teman-teman. Karena ya Pak Satrio ngelesnya karena gak sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Presiden Prabowo kinerjanya. Tapi sebenarnya alasannya adalah ya berdasarkan penuturan beliau sendiri, karena disuruh ya dipecat sama Prabowo, disampaikan lewat Teddy, sekretaris kabinet. Itu diberhentiin karena masalah mahasiswa yang demo itu. Jadi bukan karena dia mukulin orang di rumah dinasnya di Widya Chandra situ, atau kaitannya dengan ada kemelut dan kekisruhan di Kemendikti Saintek, walaupun itu juga ada faktor kontribusinya ya, yang tentang kekerasan yang dilakukan, terus ada perlakuan kurang elok lah di Kemdikti Saintek pada waktu itu juga heboh beritanya. Tapi penyumbang terbesar adalah yaitu masalah mahasiswa demo itu. Mahasiswa demo, beberapa policies dari Pak Prabowo yang berakibat dipecatnya Prof Satrio sebagai Mendikti Saintek, diganti kemudian sama Profesor Brian Yuliarto yang dianggap katanya lebih manut ke Pak Prabowo gitu. Ya tujuannya sebenarnya tuh satu, sebenarnya nggak ngasih mahasiswa tuh demo, itu aja. Ini kan RKUHP ini buru-buru banget ditandatangani kan, karena sebenarnya ya Prabowo tuh orangnya nggak demokratis. Hanya orang gila, sakit jiwa, ya ODGJ aja yang percaya Pak Prabowo itu orangnya demokratis. Itu benar-benar kalau ada orang ngomong begitu di depan saya, itu saya pasti akan kirim ke rumah sakit jiwa terdekat. Ya, otaknya korslet. Lah, dulu bagaimana jejak digital ketika diwawancara sama salah satu jurnalis USA yang mengatakan Prabowo gak setuju dengan demokrasi, membutuhkan demokrasi terpimpin, guided demokrasi, authoritarianism dan sebagainya. Sebenarnya gimana ya, ini juga didasari oleh apa ya, bahasa Indonesia yang pas untuk perseverance ya, apa ya bahasa Indonesia yang pas untuk perseverance ya, preferensi, boleh lah ya kita pakai ya, preferensi atau perseverance, preference ya. Perseverance tuh maksudnya kayak apa ya bahasa Indonesia, pada kadang-kadang saya kalau ketemu kata dalam bahasa Inggris ya, susah banget saya ketemu dengan padanan atau terjemahan bahasa Indonesia yang pas. Kayak kata perseverance aja deh. Perseverance itu apa ya kalau saya cari bahasa Indonesianya? Mungkin ya gini lah, singkatnya gini. Pandangan kebanyakan orang di Indonesia terhadap strong leadership, kepemimpinan yang kuat itu bukan karena pemimpin itu
tunduk dan lemah kepada suara dari banyak orang. Tapi dia gagah. Dia punya kepemimpinan kuat dan dia tuh ditakuti oleh banyak orang. Bukan lemah, bukan kelihatan lembek gitu. Jadi memang kesenangannya orang Indonesia itu sebenarnya bukan demokrasi tulen kayak di US atau di UK atau gimana, tapi lebih ke arah semi otoriter. Jadi nggak demokratis banget, tapi juga nggak otoriter banget. Ya itu semi otoriter jadinya. Jadi kalau kebanyakan ngoceh, kebanyakan nyinyir, entah ini disangkanya ntar bising, ya kan? Padahal jujur ya, Bung Karno sendiri sebenarnya tidak pernah melahirkan negara Indonesia itu sebagai sebuah negara otoriter. Tapi karena ada dekret Presiden Soekarno tahun 59 sampai akhir kekuasaannya tahun 66 itu pun karena keadaan darurat. Keadaan darurat 7 tahun terakhir kepemimpinan Soekarno. Padahal Soekarno tuh gak pernah melahirkan negara ini sebagai sebuah negara otoriter. Ya. Bung Karno tuh melahirkan negara ini sebagai negara sosiodemokrasi. Atau demokrasi sosial sebenarnya, bukan demokrasi liberal. Demokrasi sosial. Tapi kita pernah berada di fase demokrasi liberal. Dan itu memang ya biasalah, namanya juga demokrasi liberal. Banyak terjadi hal-hal yang memang ya itulah dinamikanya. Sampai akhirnya keluar dekret itu untuk mengakhiri ya sisi buruknya dari 9 tahun Indonesia berdemokrasi secara liberal itu adalah karena satu, banyak terjadi ketidakstabilan. Yang kedua, terlalu sering gonta-ganti pemerintahan karena antar partai saling jatuh menjatuhkan. Yang ketiga, tidak ada harmonisasi, ya. Yang keempat, karena di sana banyak terjadi kasus korupsi. Banyak terjadi kasus korupsi, banyak terjadi masalah markup jabatan, penyelewengan dan seterusnya. Itu Pak Harto sendiri juga sebenarnya dibidik oleh rezim Soekarno karena dia korupsi. Bapaknya Prabowo, ya, Sumitro Djahadikusumo, itu dibidik juga sama Soekarno. Bukan hanya sekedar keterlibatan dalam pemberontakan PRRI Permesta atau gimana, tapi dia juga diduga terlibat ada korupsi di situ. Kayak dibidik. Nah, itulah yang kemudian mau diedit sama Fadlizon. Itu padahal sebenarnya itu yang terjadi, bukan yang udah diedit sama rezim Orde Baru. Ini mau diedit lagi gitu loh. Ini kan lucu. Ini pemerintahan yang serba lucu gitu loh. Ya karena masa lalunya jelek, mau dibagusin. Udahlah, damai aja dengan masa lalu. Kalau memang pelanggar HAM lah sudah, terima. Kalau memang pemberontak ini PRRI Permesta, ya sudah, terima itu. You can't change the past. Kita nggak bisa mengubah masa lalu. But we can change the future. Tapi kita bisa mengubah masa depan. Kayak saya. Saya masa lalu saya apa? Saya anak yatim. Ditinggal papa usia 7 tahun. Terus bisa saya rubah? Nggak bisa. Saya terima. Sampai hari ini usia saya 31 tahun. Saya tetap bangga menyebut diri saya sebagai anak yatim. Ya, walaupun saya punya ayah tiri, ayah sambung. Tapi saya bangga menyebut diri saya sebagai anak yatim. Ya, selama berapa tahun itu? Dari umur saya 7 tahun, 24 tahun. Bangga saya. Nggak bisa saya ubah itu. Sekalipun saya udah punya ayah baru, ayah sambung, ayah tiri yang sudah bersama saya selama 20 tahun. Dari 2005.
ketika mama saya nikah untuk kedua kalinya. Saya terima. Saya nggak bisa rubah itu. Ya udah, terima aja. Ingat sekali lagi yang saya omongin keras tadi. You can't change the past, but you can change the future. Kita nggak bisa ngubah masa lalu, tapi kita bisa merubah masa depan. Kalau masa lalunya Prabowo jelek dan sebagainya, udah terima aja. Nggak usah dibagus-bagusin. Nggak usah diedit-edit. Apalagi sampai mau dibungkam dengan RKUHP ini loh. Ya kalau memang Prabowo nggak suka dengan demokrasi, nggak suka dengan ini, ya harusnya juga ada mosi pemakzulan terhadap Prabowo. Berbahaya kalau dibiarkan. Nggak cuma Gibran aja yang dimakzulkan, Prabowo juga harus diberhentikan. Bisa bahaya bagi stabilitas, bahaya bagi demokrasi, bahaya bagi HAM kalau dibiarkan gitu. Kita bukan waktunya sekarang untuk diem, teman-teman. Tapi kita harus kencangkan lagi suara di ruang-ruang publik. Kita bikin Presiden Prabowo itu ya tunduk pada amanat rakyat, tunduk pada mandat rakyat, bukan tunduk pada syahwat, apalagi merubah dirinya menjadi seorang diktator macam mertuanya Pak Harto gitu. Kita ramein ruang publik, kita bikin kuping Prabowo tuh sampai gak tuli gitu. Ya, biarkan dia stres karena ya ambisinya untuk menjadi diktator kita gagalkan. Terima kasih.